Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas taslim pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung kembali untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah di pertemuan keempat ya Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dan alhamdulillah di sini dari segi pesertanya pun juga sudah ada beberapa. Insya Allah yang lainnya pun akan segera menyusul di sela kita semua. Dan akan menyaksikan materi yang akan disampaikan juga oleh asatidz dari tim Sobat Haji. Salah satunya ada Ustadz Salman. Dan di sini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Teh Syifa. Alhamdulillah. Untuk kabarnya bagaimana untuk hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya, insya Allah seterusnya selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Dan untuk Amin. materinya pun juga sudah disiapkan juga ya Ustadz ya. Kebetulan Insyaallah. pertemuan keempat nih Ustadz. Ya, Ya, oke, ini Bapak Ibu semua apakah sudah siap? Insyaallah. Insya Allah siap ya. Allah, siap. Oke, baik kalau gitu ya. Bapak Ibu semua juga di sini udah pada semangat. Mangga dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala catatannya, mushafnya, dan juga modulnya. Insya Allah kita akan bereskan pada malam hari ini untuk modul A-nya. Insya Allah pun bermanfaat bagi kita semua. Dan alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu tepatnya kita serahkan kepada Ustaz Samad. Silakan Ustaz. Baik. Eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang masih membawa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat serta salam mari kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua digolongkan di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan terakhir kita di modul tahsin satu bagian A yang membahas di sana banyak membahas mengenai tentang mad dua halakat. Ya, intinya adalah membahas tentang mad. Baik. Teman-teman, kita sudah
belajar mengenai tentang mad dua harokat. Mad dua harokat itu setidaknya terdiri daripada 7 rumus yang sudah kita hafal. Ya, yang 7 rumus yang sudah kita hafal. Nah, itu jangan sampai kita lupakan. Nah, itu terus diulangi, terus dipelajari, terus didawamkan. Bagaimana Ustaz caranya Ustaz? Ya, dengan cara kita sering-sering membaca Al-Quran. Seperti itu. Misalkan saya belum bisa sama sekali Ustadz, baru bisa Al-Fatihah saja misalkan, atau baru bisa pola saja, silahkan ya, selagi itu adalah kata-kata yang berada di dalam Al-Quran, mudah-mudahan itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi SAW, ya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita menyebutkan alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 30 pahala. Ya, apalagi kita menambah dengan ta'awudz, apalagi kita menambah dengan basmalah, apalagi kita membaca dengan Al-Fatihah seperti itu. Alhamdulillah, begitu luas nikmat yang Allah berikan ketika kita belajar Al-Qur'an ya. Kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu. Kita coba lagi pola yang sudah kita sama-sama pelajari ya. Saya sekali, teman-teman sekali ya. Siap, insya Allah. Insyaallah. Baik. Kita mulai ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana 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 Ya, coba sekarang kita lebih matangkan lagi ya. Jadi nanti ketika kita mempraktekkan di Quran Surah Al-Fatihah, teman-teman sudah menguasainya ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. bana 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 baununa binabina baini buna. bana 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 baununa bina binabina baini baini buna. Baik. Sekarang kita coba masuk ke dalam Quran Surah Al-Fatihah. Ya. Kita baca semua sama-sama ya. Silakan teman-teman, silakan dibuka mikrofonnya. Kita bacakan semua bareng-bareng ya. Tapi dimulai dari pola dulu ya. Dimulai dari pola. Saya contohkan misalkan. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, sampai seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bana bana baununa binabina baini buna. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, kita contohkan ya. Baik. Coba. Saya hitung 1 sampai 3, kemudian kita mulai dari pola, kemudian Al-Fatihah ditutup lagi dengan pola 1 kali saja. Kalau yang awalnya kita mulai dengan 2 kali pola. Siap ya? Wahid, Isnani, Thalatha. Semuanya ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Langsung ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta أنعمت alaihim عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fanabana baununa binabina bainibuna. Naam, Masya Allah. Afwan, yang gelap layar mananya ya? Mantap. Enggak, Ustaz, sudah muncul lagi. Tadi sempat gelap layarnya, nggak ada Oh, tadi ini. sempat gelap. Baik, Eh, coba saya terangin lagi ya. Ini terang, tuh. Oh, bukan Cukup gelap Tat dalam yang artian tadi Tat. Ustaz, layarnya nggak ada gitu, hilang. Sekarang Oh, udah muncul gitu, lagi. Mbak. Eh, Baik, 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 baik. Nggak apa-apa ya. Misalkan ada masalah, silakan dibilang saja. Takutnya nanti teman-teman ada gitu ya, aman aman. Baik, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan pola, kemudian dimasukkan ke dalam Quran Surah Al-Fatihah. Dengan gitu caranya. Jadi dipancing. Bana bana baununa bina bina baini buna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, situ ya. Kemudian kita sudah mengenal rumus ya. Nah, jangan sampai dilupakan. Rumusnya apa rumusnya? Rumus mad dua harokat. Dua, satu satu, tiga satu, dua satu tiga Ayo. dua dua satu, Tiga dua satu, tiga, satu, dua. satu dua tiga, Tiga, dua, dua. tiga dua dua. Baik. Apa itu tiga dua dua? Dua, dua, tiga. bertemu Tiga. alif Oke. Fathah Fathah ketemu bertemu alif. alif sukun. Alif, alif bengkok. Fathah bertemu alif Ah. bengkok. Fathah Terus Terus berdiri. ada diri fathah ya. berdiri. Sukun. Terus dua. kasroh bertemu ya sukun Bertemu ya Hmm. sukun. Kasroh berdiri. kasroh berdiri Zomah bertemu wawu sukun. Sukun. Zomah bertemu balik. bertemu sukun Baik. doma Dua bertemu lagi. doma Dhamma bertemu bertemu wawu sukun waw sukun. doma terbalik Dhamma Terbalik. terbalik. Nah, itu ya, silakan nanti dihafal. Pokoknya Udah. harus diingat. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, nanti ketika kita bertemu dengan mad, maka kita akan bertemu dengan rumus itu. Ya, baik dia ketika dia dhamma, u, baik dia dengan fathah, a, baik dia dengan kasroh, i, maka rumus ini akan difungsikan seperti itu. Nah, adapun bentuknya sudah kita pahami ya, sudah kita pahami ya. Nah, ini bentuknya apa bertemu dengan apa? fathah bertemu alif Berapa diri? Fathah. bertemu alif Fathah bertemu Fathah bertemu fathah. kasroh Nah, bertemu alif. alif fathah Fathah bertemu bertemu dengan alif. alif. Baik, coba kalau yang ini Fathah bertemu alif bertemu alif bengkok fathah bertemu dengan alif bengkok. Nah, kalau ini kasroh bertemu ya kasroh sukun bertemu ya sukun. ya. ya kasroh bertemu dengan Ya, ya. ya. Kalau ini apa? kasroh bertemu ya sukun Kasroh udah bertemu dengan ya. Kasroh Alif bertemu berdiri. Ada fathah dengan berdiri, ya ada sukun. fathah bertemu ya sukun. Sukun. Betul, ada fathah berdiri, kemudian setelahnya ada kasroh bertemu dengan Ya, ya sukun. sukun ya. Nah, ini teman-teman juga harus pahami ya. Jangan hanya terfokus ya ketika kita terfokus ketika kita belajar, oh ada tanda merahnya. Ya, ketika nanti teman-teman sudah bertemu dengan Al-Qur'an yang nggak ada tanda warnanya misalkan. Nah, itu jangan lagi bingung. Intinya jika ada Ya, rumus yang tujuh sukun. itu salah satunya misal ini fathahnya berdiri, oh berarti kita baca panjang. Ibro. Oh, setelahnya ini ada kasro Ya, bertemu dengan ya, ya sukun. sukun. Maka Sukun. kita baca panjang. Ibrahimah itu ya. Nah, kalau ini cuma Ma bertemu ketemu waw sukun. Waw sukun. lemah bertemu waw Waw sukun ya. sukun. Jangan kebalik, jangan jangan waw sukun bertemu domah ya. Jangan terbalik. Nah, seperti itu. Kalau ini Doma ketemu waw sukun. bertemu sukun Semua baik. bertemu wawu sukun.
Selain itu apa? Ada nggak? Ada alif. Ada alif Di itu. mana? Alif berdiri. Nah, Enggak, ini mana? Mana? Ada? enggak Alif. dibaca. Alifnya enggak dibaca. Ada Alif. fathah dan Nah, bukan ini. dengan alif. Berdiri. Yang Ini dibacanya panjang nggak? Iya, Enggak. 2 harokat. Simu. Oke, dibacanya wa'tasimu gitu. Wah. Iya. Wah. 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 Ini dibaca Pendek. panjang atau enggak? Pendek. Enggak. Wah. Tasim. Pendek. 2 harokat. Nah, Pendek. kenapa? Kenapa dibaca pendek? Kan di sini ada fathah, di sini ada Wah. alif. Tasim. Langsung masuk main. Langsung masuk ke Ain. 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 Ya, langsung masuk ke ain. Karena ini alifnya posisinya sebagai Sebagai apa? Tambahan apa? sebagai titik-titik-titik. Biasa. Ya, nanti insya Allah akan kita Udah, wah. pelajari. Ya. Itu. Ini Biasa. pengecualian juga ya, pengecualian juga. Nanti teman-teman, kalau ini jangan dibaca panjang, jangan sampai dibaca wa'tasimu. Nah, tidak ya, tapi langsung ke huruf ainnya. Wah. Wa'tasimu, wa'tasimu. Wah. Nah, gitu ya. Mudah ya mengucapkan huruf ain ya. Waduh. Insya Allah. Nah, insya Allah. Sama ini juga ya. Jadi enggak wadhkuru tapi wadhkuru Wah. ya. Wazak. Karena apa? Coba perhatikan. Karena jika ada tanda alif ya setelah waw dia tidak dibaca. dibaca. Nah, yang ini tidak dibaca juga. Jadi tidak ditambah ini bertemu dengan ini 2 harokat. Oh, setelahnya ada alif Ustaz. Jadi karena ditambah dua jadi 4. Oh, enggak ya. Jadi tidak wadhkuru. Tidak ya, tapi dia hanya mad 2 harokat. Wadhkuru. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk yang ini paham ya insyaallah bentuk-bentuknya. Baik, kita coba. Yang ini ada berapa mad? Satu. Satu, yang mana? Wa azwa. Wau. Nah, Fathah berdiri. fathah bertemu dengan alif. Baik. Kalau ini ada berapa mad? Dua. Ada 2. Apa saja? Terbalik sama fathah berdiri. Tambah hak doma. Ada fathah berdiri, ada dhammah Terbalik. terbalik. Bagus. Coba yang ini ada berapa mad? Satu. Ada 1 apa? Alif Fathah berdiri. fathah berdiri. Oke. Yang ini ada berapa mad? Dua. Ada Ada 2. Ada fathah bertemu dengan Alif. Fathah dengan alif bengkok. fathah Alif dengan bengkok. alif bengkok. Nah, nanti teman-teman bisa dilatih ya dengan menebak-nebak seperti itu, kemudian dengan membacanya ya. Nasirina khalaqahu samawati ba'dihi fi batni wa hamana. Nah, nanti bisa dipraktekkan seperti itu ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang fathah bertemu dengan alif bengkok itu ada 2 jenis nanti. Ya, ada dua jenis. Ada yang ketika dia diwasol dia dibaca pendek, ada juga yang ketika dia diwasol dia dibaca panjang. Ada yang ketika dia diwaqaf dia dibaca panjang, ada yang ketika dia diwaqaf dia juga dibaca panjang, seperti itu ya. Nah, contoh misalkan dia waqaf dibaca panjang. Wasayujannabuhal atqa. Kemudian ada ketika dia diwasol maka dia dibaca pendek. Wasayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu yatazakka. Kemudian ada yang ketika dia diwasol dia juga dibaca panjang. Nah, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Nah, ya, dia ada 2 jenis. Nah, ciri-cirinya silakan dipelajari lagi yang kemarin sudah kita sama-sama pelajari ya. Bisa di print out atau bentuk file juga bisa. Yang penting kita mempunyai materinya seperti itu. Kemudian juga kita sudah belajar yang namanya ada mad iwad ya, ada
mad iwad. Nanti kita akan coba praktek sama-sama ya. Kita coba akan praktek sama-sama. Untuk mad iwad. Nah, untuk mad iwad siapa yang masih ingat? Jika ada bacaan hasidan, jika diberikan mad iwad maka dia dibaca gimana? Panjang ya. Hasidah. Betul, Hasidah. hasida. Hasidah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya silakan kita di sini ada sekitar 10 orang, ya 10 8 orang. Silakan teman-teman nanti baca satu orang dua baris. Ya, satu orang dua baris, dua baris. Gimana Ustadz? Dua ini ya. Nah, satu orang dua, dua, dua. Ya. Ya, Coba saya Bu. contohkan dulu. Bagaimana cara membacanya? Rumus prakteknya menggunakan 112. Gimana Ustadz? Wa 'alaiha maktasabat. Satu. Tashtaru bi ayati thamana. Wa 'alaiha ma wa 'alaiha maktasabat. Tashtaru bi ayati thamana. Nah, gitu bisa ya? Insya Allah. Baik, coba kita mulai dari Ibu Hani Triswarti. Ya, hadir Ustaz. Ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha maktasabat Mm-mm. tashtaru bi ayati thamana. Mm-mm. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati thamana. Ya. Terus satu lagi ya, Ustaz. Terus? Ya. Wa idza ya. Wa Wa idza idza. wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada. Oke, keren. Coba baris ketiga sama keempat, Ibu Ratna. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Mm-mm. Wa idza laqul ladina amanu haitsu shis haitsu situm rogoda Haitsu syi'tum ragada. haitsu shitum rogoda Ya. wa Terus? idza laqul ladina amanu haitsu shitum rogoda. Baik, coba baris 5 6, Ibu Sutriyati. Iya, Ustaz. Wa idza khalau ila syayatinihim asyrata aina. Wa Mm-mm. idza khalau ila syayatinihim asyrata aina. Bagus. Fama rabihat tijaratuhum alal ladzina zalamu rijza. Mm-mm. Fama rabihat tijaratuhum alal ladzina zalamu rijza. Ya, betul. Coba balik lagi ke atas. Di sini ada Ibu Sulasmi. Ya, Ustaz. Mm-mm. Wa 'alaiha maktasabat tastaru bi ayati samana Oke, ulangi. wa Tashtaru bi ayati thamana. tastaru bi ayati samana Ah, wa 'alaiha maktasabat tastaru bi ayati samana betul. wa wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada wa wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada. Mumtaz. Baik, selanjutnya Ibu tadi Ibu siapa ya? Ibu Sulasmi ya. Iya. Coba Abu Ilyas. Abu Ilyas.
Bisa mengikuti? Baik, coba Ibu Indriani. Ya Ustadz, yang mana Ustadz? Ya. Yang Allah. baris 3, 4. Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi Berhenti dulu. Allahu yastahzi'u bihim Kenapa? wa yamudduhum fi tughyanihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Terus? Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, coba baris berikutnya. Wa iza laqul ladzina amanu haitsu si'tum Haitsu ragada. syi'tum ragada. Haitsu si'tum ragada. Haitsu syi'tum ragada. Haitsu si'tum ragada. Ah, Wa iza laqul ladzina amanu haitsu si'tum ragada. baik. Berikutnya Ibu Kusmiah. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khalau ila syayatinihim asyrata aina. Wa idza khalau ila syayatinihim asyrata aina. Ya. Fama rabihat tijaratuhum على الذين ظلموا رجزا فما ربحت تجارتهم على الذين ظلموا رجزا. Mumtaz, Masya Allah. Coba balik ke atas lagi, Bu Mina Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati samana. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati samana. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. وإذا قيل لهم آمنوا وادخلوا الباب سجدا. Baik, Mumtaz. Berikutnya Ibu Novida. Assalamualaikum Ustadz, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dibesarin dikit Ustadz. Segini cukup? Ya, masih agak bentar. Tolong dibetulkan. Allahu yastahzi. Oke, satu-satu aja ya. Nanti sama saya digeser. Coba. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Bagus. Terus? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Oke, coba ulangi. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Baik, baris bawahnya. Wa idza laqal ladzina amanu. Wa idza laqul ladzi bana baununa wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqul ladzina amanu. Ya. Haitsu si'tum ragada. Mumtaz. Wa idza laqul ladzina amanu.
haitsu syi'tum ragada. Ya, baik. Ada yang belum? Sudah semua? Baik. Nah, itu ya. Nanti silakan teman-teman. Jika masih kurang Ustadz, masih harus banyak lagi membaca. Nah, silakan nanti dibaca sendiri ya. Tapi perhatikan yang mana yang panjang. Misal, Allahu yastahzi'u bihim. Yang mana yang panjang? Yang Allah gitu ya. Kemudian wa yamudduhum fi tughyanihim. Yang mana yang panjang? Misalkan seperti itu. Kemudian jika ada mad iwadnya juga dibaca panjang. Karena kita waqaf, misal haitsu syi'tum ragada. Ya, tidak dibaca rogodan. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga kemarin sudah menyinggung tentang pengecualian. Ya, pengecualian huruf jika dia waqaf bertanda fathah tanwin, maka dia diubah bacaannya menjadi mad 2 harokat kecuali fathah tanwin yang berada di huruf ta marbutoh, ya. Maka dia tidak dibaca panjang dan juga bukan termasuk mad iwad, ya. Coba ikutin ya, sama-sama saya bacakan, kemudian teman-teman ikutin. La tasma'u fiha laghiyah. La لا tasma'u يسمع فيها لاغية La tasma'u fiha laghiyah. La لا تسمع فيها لاغية Yang mana yang dibaca 2 harokat? Yang la La فيها La. ya. لا Nah, ya itu ya. تسمع فيها Silakan. لاغية Baik, coba selanjutnya. Tasla naron hamiyah. tasla Tasla naron hamiyah. Sekali lagi. Tasla naron hamiyah. tasla naron Hamiyah. Baik, yang mana yang dibaca panjang? la Nah, Nun alif. nah. Ha. Ro dibaca panjang nggak? Enggak. Kenapa tidak? Oke. Nah, misal seperti ini. Misalkan ketika kita baca, kemudian kita berhenti di sini. Nah, maka ro-nya dibaca panjang tidak? Ya. Baca panjang. Gimana bacanya? Tasla naro. Oh, ini mat iwat ya. Mat iwad. Betul, dia menjadi mat iwad. Akan tetapi kalau kita bacanya wasol, maka dia menjadi hukum lain. Tasla naron hamiyah. Ya, lanjut. Alaikum hafazah. Baik. Alaikum hafazah. Alaikum hafadzah. Nah, yang ini ada nggak yang dibaca panjang? Ada. Ada. Tidak ada. Tidak ada. No. Yang mana? Tidak ada. No, Ada, tidak ada. Tidak ada. Coba yang jawabannya ada. Enggak ada tuh. Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Tidak Yakin ada. tidak ada? Yakin. Enggak ada. Aku yakin. Hakul yakin, Masya Allah. 100% berarti ya. Kalau sudah hakul yakin gitu ya, Masya Allah. Ternyata di sini ada yang panjang. Hah? 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 Apa dong? Alaikum Yang mana? hafadzah. Assalamualaikum. Itu yang belakangnya. Ayo, yang mana? Yang dibaca panjang ketika ada fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Oh iya benar. Ya kan bener kan alaikum. Alaikum hafazah. Kenapa dibaca panjang, Ustadz? Kenapa dibaca panjang, Ustadz? Karena kan dia tidak masuk ke dalam rumus. Nanti kita pelajari ya. Nanti di bab terakhir kita akan
pelajari. Ya. Oh, ini dua Tadi harokat ya, Tat? Panjang Oh, ya. ini ya dibaca panjang dua harokat. Alaikum hafazah. Nah, seperti itu. Ustadz, kemarin kan yang panjang yang Iya, ya, ya sukunnya berpasangan dengan kasro. Kasro, Ini kan iya. berpasangan dengan fathah. Fathah. Nah, betul. Nanti kita bahas. Ya, Kepada nanti kita kalian. bahas. Penasaran nggak? Nah, ya sampai di modul ini nanti bakal kita bahas terakhir ya. Tapi saya kasih bocoran dulu di sini ya. Jadi ada yang bilang hakul yakin Ustaz, nggak ada yang panjang. Ada yang panjang ya. Nah, ya. Baik. Oke, silakan di mute kembali. Syukron. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk ke bab yang baru ya. Kita masuk ke dalam bab yang baru. Bismillah. Coba kita baca dulu di sininya ya. Kita baca dulu penjelasan dari penulis yang sudah dituliskan di dalam modul ya. Hafizahullah taala. Latihan baca dan waqafkan. Nah, jadi kita diperintahkan untuk apa? Untuk membaca, kemudian bacaannya kita waqafkan. Catatan pertama, mad yang terdapat di huruf H dibaca panjang apabila dalam keadaan wasol. Nah, ini catatannya ya. Dibaca panjang dalam keadaan wasol atau meneruskan bacaan. Hukumnya adalah mad sila qasiroh. Nah, ya, mad sila qasiroh. Kalau dia dibaca wasol, maka dia menjadi mad sila qasiroh. Sedangkan ketika waqaf atau menghentikan bacaan tidak dibaca panjang melainkan disukunkan saja ya. Ketika dia waqaf maka dia disukunkan saja. Contohnya gimana Ustadz? Nah, kita contohkan ya. Misal khaffat mawazinuh. Nah, kita waqaf di sini ya. Maka kita sukunkan huruf H-nya. Tapi kan di sana ada wawu terbalik Ustadz. Ada wawu terbalik jadinya kan. Ada dhammah terbalik Ustadz. Seharusnya kan dibaca dua harokat. Karena apa? Karena di sana kaidahnya seperti itu. Jadi kalau mad silah qasiro berada di akhir bacaan atau di mad, maka dia disukunkan ya. Disukunkan. Khaffat mawazinuh. Jadi tidak dibaca khaffat mawazinuhu. Tidak. Ya kecuali kalau kita nanti wasol. Nah, misalkan kalau yang diwasol gimana Ustadz? Ya. Misal kita mewasol dari ayat yang ini ya, kemudian berikutnya ke wadzalika misalkan seperti itu ya. Jadi gimana bacaannya? Maka bacaannya hanya yang ini ya, ha yang ini kita baca dua harokat ya, dua harokat atau dibaca panjang. Nanti dia ada dua jenis ya. Jika dia bertemu dengan huruf hamzah, maka dia dibaca 4 harokat atau sampai 5 harokat. Jika dia bertemu selain dari huruf hamzah, maka dia dibaca 2 harokat. Contoh, khaffat mawazinuhu wa dzalika dinul qayyimah. Nah, seperti itu. Faham? Ayo. Insyaallah. Ya. Coba Jadi Ustadz. kalau kita bertemu dengan huruf H, ini namanya ha dhamir. Ya, ha dhamir. Jika kita bertemu dengan ha dhamir, kemudian kita waqaf setelah ha dhamir, ya, maka dia dibaca 2 harokat. Maka dia dibaca sukun. Nah, kalau kita mewasol bacaannya atau kemudian kita bertemu dengan ha dhamir ini di tengah-tengah kalimat, ya, di tengah-tengah kalimat. Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, ya, maka ha dhamirnya yang berada di tengah ini kita baca 2 harokat. Kecuali ketika setelah ha dhamirnya bertemu dengan huruf Hamzah. huruf hamzah. Maka kalau dibaca di
Kalau dia bertemu dengan huruf hamzah, maka dia dibaca berapa harokat? 4 atau 5. 4 atau 5 harokat. Nah, betul. Contohnya gimana? Ini ada contohnya nih. Rabbuhu fa'akramahu. Nah, ini ada hadomir, ya. Sebelumnya berharokat, setelahnya juga berharokat. Cuman dia bukan huruf hamzah, tapi dia huruf fa, maka dia dibaca 2 harokat. Rabbuhu fa'ak Rabbuhu, Romahu. ya. Betul. Nah, coba kita praktek satu-satu, ya. Satu orang kebagian 2 baris juga, ya. Tapi menggunakan pola yang sama. Kita tetap menggunakan pola yang sama. Gimana pola? Fahuwa Satu, fi satu, 2. 'ishatin Ya, saya radiyah. contohkan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Khaffat mawazinuh. Nah, ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Khaffat mawazinuh. Bisa? Nah, Abana. insyaallah. Ustaz, Ya, bertanya sebentar. Itu boleh. kalau di Radiyah. Gimana? Quran itu Ustaz, Wazinu. kalau di Quran matsilah kosiro itu wawunya kayaknya sepertinya di bawah deh, nggak di atas itu. Wawunya di Domahnya di bawah. Oh, Iya, kalau di Quran. betul. Betul. Domahnya di sini. Ah, iya, Ustaz. Nah, itu hanya model penulisan saja. Ya, hanya penulisan. Oh iya, Domahnya di sini juga nggak apa-apa. di sebelah ya. Lama-lama lebih Nah, bingung. gitu. Nah, makin bingung seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Ini jenis Nggak Quran apa-apa. ini. Intinya dia adalah wawunya yang terbalik, maka berada di tengah kalimat, maka Jadi dia dibaca tetap kosiro. 2 harokat. Oke, kita mulai, ya, dari Ibu Ibu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Bana baun huna fahuwa fi 'ishatir radiyah. Khaffat mawazinuh. Jangan lupakan polanya. Bahwa fi aisyati warad. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ya. Khaffat mawazinu. Mm-mm. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Khaffat mawazinu. Ya. Wadzalika dinul qayyimah. Mm-mm. Adraka mahiyah. Mm-mm. Wadzalika dinul qayyimah. Adraka mahiyah. Mumtaz. Baris 3, 4 Ibu Kusmia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Narun hamiyah anhum waradu an. Narun hamiyatun anhum waradu an. Nah, di sini diwakofin. Narun hamiyah. Narun hamiyah Mm-mm. anhum waradu an. Betul. Bawahnya. Narun hamiyatun anhum Nah, jangan dibaca waradu. semua. Walaupun dengan pola dibaca semua, narun hamiyah anhum waradu'an. Seperti itu. Oh, tetap dia berhenti. Tetap diwakofkan. Seperti Mati. tadi. Nah, latihan baca dan wakofkan. Nah, Sorry. oke. Sorry yo. You're Bismillahirrahmanirrahim. welcome. Lanjut. Narun hamiyah anhum waradu an. Terus? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allahu mukhlisina lahu. Oh ya, betul. Ini Allah ada domah, ya. Kak. Betul.
Allahu mukhlis. Allaha mukhlisin. Allaha. Betul. Allaha. Allaha Allah mukhlisina lah. mukhlisina lah. Ulangi. Allahu mukhlisina lah. Allaha. Allaha mukhlisina lah. Allah mukhlisina lah. Ya, dua. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah mukhlisina lah. Nah, berikutnya coba Ibu Ratna. Sanad'u zabaniyah. Dzalika liman khasiya rabbah. Sanad'u zabaniyah. Dzalika liman khasiya rabbah. Betul. Hal ataka hadisul ghasiyah. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Hal ataka hadisul ghasiyah. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Baik. Nah, itu ya. Itu adalah latihan ketika bertemu dengan ha dhamir. Nah, coba kita bacakan yang catatan nomor 2-nya. Huruf ta marbutoh dibaca ta apabila dalam keadaan wasol, meneruskan bacaan, sedangkan ketika waqaf menghentikan bacaan, tidak dibaca ta melainkan dibaca ha sukun. Nah, ini adalah yang di pertemuan sebelumnya. Yang di gimana Ustadz? Yang tadi ketika ada ibu yang membacakan ya, misal fahuwa fi 'ishatir radiyatin. Nah, jadi dia dibaca tin seperti itu ya. Maka dia dibaca ketika dia ingin diwasol, maka dia tetap menjadi huruf huruf ta ya, maka dia yang ini dia tetap menjadi huruf ta. Beda ketika kita wakof, maka ini berubah menjadi huruf ha. Oh iya iya. Ketika wakof, ketika wakof dia berubah menjadi huruf ha. Tapi kalau dia diwasol, dibacanya disambungkan, maka dia tetap dibaca huruf ta. Ya, itu perwakilan saja ya tadi ya latihannya. Nanti insya Allah ada latihan-latihan lagi. Kemudian kita masuk lagi yang ini, latihan baca dan wakofkan. Nah, catatan apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang berharokat dan disukunkan karena wakof, maka boleh dibaca 2, 4, 5, atau 6 harokat. Syaratnya Konsisten. harus konsisten. Kalau kita pengen membacanya 2 harokat, maka kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4 harokat, baca 4 harokat. Kalau kita ingin baca 6 harokat, 6 harokat. Hukum bacaan tersebut dinamai dengan mad arid li sukun. Sesuai dengan namanya, yaitu mad ya, ketika di sana ada sukun palsu. Nah, ya. Arid itu adalah palsu. Aridoh, arid, ard, ya itu adalah paslu. Nah, ya atau palsu. Contohnya gimana? Nah, walakin la yash'urun. Kita mau baca berapa harokat? Oke, saya mau baca 4 harokat Ustadz. Maka tinggal kita tambahkan. Misalkan kalau kita tadi bacanya 2 harokat, tinggal kita tambahkan begitu. Boleh dengan metode diayun ya. Untuk pemula sekarang, kita boleh mengayunnya ya. Tapi nanti ya, jika itu bisa sudah menjadi biasa, maka hilangkan diayunnya ya. Tapi untuk sekarang boleh. Misalkan gimana Ustadz? Kita baca 2 harokat gimana? Misalkan ru. Nah, maka kalau 4 harokat ru. Nah, ya. Ru 2 harokat. Kalau 4 harokat ru. Nah, berarti kalau ini dibaca 4 harokat gimana? Walakin la yash'urun. Nah, ya. Paham? Oh, mau dibaca 6 harokat Ustadz. Walakin la yash'urun. Nah, gitu ya. Paham? Jadi
ketika ada wakof, ketika Oke, kita dari ingin subuh belum wakof, ya, kemudian terdapat sukun sebelumnya, karena dia diwakofkan, ya, maka dia dibaca salah. Jika kita wakof, ya, kemudian sebelum wakof terdapat mad, kemudian setelahnya terdapat huruf yang disukunkan karena wakof, ya, ini, maka itu disebut mad Arit Arit lisukun. lisukun. arid li sukun. Paham ya? Nah, coba kita praktik ya. Kita sepakati dulu semuanya bacanya 4 harokat saja. Ya, 4 harokat saja ya. Satu orang dapat satu baris. Ya, satu baris menggunakan rumus 1 1 2. Siap? Coba tadi yang sudah tidak ya. Berarti coba Ibu Novida. Baik Ustadz, mohon bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakil la yash'urun. Pendeknya lagi itu 6 harokat. Walakin la yash'urun. Cukup. Walakil la yash'urun. Ya, coba berikutnya. Wahadzal baladil amin. 2. Walakin la yash'uruna wahadzal baladil amin. Naam, baris kedua. Coba Ibu Sulasmi. Wa makanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Wa makanu muhtadin. Ini dibaca panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Silakan. Wa makanu muhtadin. Ya, terus. Warodatnahu asfala safilin. Wa makanu muhtadin. Wa makanu muhtadin. Warodatnahu asfala safilin. Ya, berikutnya, baris berikutnya. Coba Duanya itu. Ibu Indriani. Bismillah. Walakin la Wala, ya'lamun. lanya panjang. Oh ya. Walakillah. Walakin la ya'lamun. Ya. Falahum ajrum ghairul mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrum ghairul mamnun. Naam. Terus? Falakin la Wala. wala walakin la ya'lamun. Nah, Walakin la ya'lamun. walakin la ya'lamun. Falahum ajrun ghairu Falahum ajrun Falahum walakin la ya'lamun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ulangi. walakin la ya'lamun. Walakin la Walakin la ya'lamun. Falahum ajrum ghairu ajrun. mamnun. Oke, falahum ajrun ghairu mamnun. Ulangi. Falahum ajrum ghairu Nah, ini mamnun. jangan dibaca samar-samar ya. Jelas Mm-mm. saja. Oh, Falahum Ijhar. ajrun. oh ya. Ijhar. Mm-mm. Falahum ajrum ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun.
falahum ajrun ghairu Mantap. mamnun. Nah, betul. Berikutnya coba di Ibu Mina Puspa. Nanti kalau yang sudah saya sebutin lagi bilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi tughyanihim ya'mahun. Amanu wa lihat في طغيانهم يعمهون آمنوا وعملوا الصالحات. Coba Afwan diulangi tadi suaranya putus-putus. Lupa. Oh ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. في طغيانهم يعمهون آمنوا وعملوا الصالحات. في طغيانهم يعمهون آمنوا وعملوا الصالحات. Ya, mumtaz. Berikutnya coba Ibu siapa yang belum dipanggil? Saya. Saya. nih. Ibu Sutriati coba. Ya, coba Master. Fi dhulumatil la yubasirun yukadzibuka ba'du biddin. Fi dhulumatil la yubasirun yukadzibuka ba'du biddin. Oke, terakhir coba Ibu siapa tadi? Ibu Usmia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tini What? wazaitun. What? Langsung Oh, ya, sorry. tidak dibaca panjang. What? Tidak what. Nah, tidak ya. Sorry. You're Bismillahirrahmanirrahim. welcome. Wattini wazaitun waturi sinin. Wattini wazaitun waturi sinin. Nah, mumtaz. Nah, ini ya yang disebut dengan mad arid li sukun. Jadi kita harus konsisten. Kalau kita dari awal membacanya 4 harokat, maka kita harus membaca terus 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ya. Jadi tidak yang awalnya 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, jangan ya. Tapi dia harus konsisten. Nanti ketika kita sudah belajar memulai membaca di dalam Al-Quran. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Ketika ada fathah bertemu dengan huruf ya atau waw, maka dia dibaca panjang juga. Ya, dia dibaca 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat. Nah, sekarang berbeda lagi, ya, berbeda rumusnya lagi. Apabila huruf waw sukun atau ya sukun, ya, jadi di antara 2 ini ya. Kalau dia ya sukun berarti dia tidak waw sukun. Kalau dia waw sukun berarti tidak ya sukun. Tidak mungkin ya sukun dan waw sukun jadi satu ya, tidak mungkin. Sebelumnya fathah. Nah, waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah dan diakhiri huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, maka boleh juga dibaca 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, sampai 6 harokat. Ya, yang penting dia konsisten. Hukum bacaan tersebut adalah madlin. Ya, hukum bacaan tersebut adalah madlin. Seperti itu ya, adalah madlin. Contoh, saya paparkan ya. Di sini kita wakaf. Kita wakaf, pokoknya tidak melanjutkan bacaan.
ada waw sukun. Nih, sebelumnya fathah. Ini. Setelahnya ada huruf yang disukunkan karena kita pengen berhenti. Hurufnya yang mana? Huruf ta. Nah, yang seharusnya dibaca al-mauti. T-nya tidak dibaca ti karena dia di waqaf. Berarti T-nya disukunkan. Nah, dibacanya hadzarul maut. Coba ikutin ya sama-sama. 1, 2, 3. Hadzarul Hadarul maut. maut. Nah, gitu ya. Hadarul maut. Jadi kita tinggal pilih mau membaca 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat. Cuman sekarang kita pukul rata dulu menjadi 4 harokat, ya, menjadi 4 harokat. Coba hadarul maut. Hadarul maut. Nah, hati-hati ya, jangan menjadi o. Nah, jangan menjadi ini, jangan menjadi maut gitu ya. Jadi Hati. ini apa? Nah, seharusnya adalah Hadarul maut. hadzarul maut. Hadarul maut. Betul. Nah, coba saya pindah dulu layarnya ya, pindah layarnya agar wajah saya terlihat jelas ya. Perhatikan ya. Hadzarul maut. Nah, jadi dia bukan dibaca hadarul maut, maut, tidak, tapi maut. Kan monyong juga itu. Coba lihat, beda nggak moyongnya? Hadarul maut sama hadarul maut. Apa yang beda? Beda. Yang benar moncongnya lebih kecil. Bulat. Nah, ya. Yang benar adalah ketika syafataini dhammun. Ketika kedua bibir dikumpulkan. Ya, kalau misalkan saya ucapkan maut. Nah, ini dikumpulkan tidak? Tidak. Dia cuma monyong. Tapi dia tidak dikumpulkan. Maut. Nah, serius ya. Jadi dhammah itu dia dikumpulkan. Makanya kalau kita ngucapin huruf dhamma ya berharakat dhamma, maka dia lubangnya akan kecil. Mau. Kuncinya sekecil mungkin gitu ya, Ustadz. Tidak sekecil mungkin, tapi senatural mungkin. Ya. Kalau sekecil gimana? Taknya saja. Huruf taknya nyata nggak? Kalau huruf ta ya dia disukunkan berarti maut. Nah, gitu ya. Yang tadi yang kita bahas adalah domahnya ya. Jangan sampai dia menjadi huruf o, tapi dia harus menjadi huruf u. Nah, kalau bedanya gitu aja. Kalau di bahasa Indonesia ada huruf o, ada huruf u. Nah, ya, beda. A, I, U, E, O. Nah, coba sekali lagi ya. Sekali lagi ikutin. Hadzarul maut. Nah, sekarang yang ini. Liilafi Quraisy. Nah, yang ini hati-hati jangan sampai dia menjadi huruf apa itu? Itu huruf apa itu? Nih. Jangan sampai menjadi huruf E. Gimana Ustaz menjadi huruf E? Contoh, misalkan. Li'ilafi Quraisy. Nah, fi Quraisy. Tidak. Tapi dia menjadi huruf ya. Fi Quraisy. Coba sekali lagi ya, kita ulangi. Li'ilafi Quraisy.
Quraisy. Fi Quraisy. Quraisy. Oke, saya bacakan dulu ya, kemudian teman-teman baru ikuti ya. Stop, tanya dulu yang ini mat apa namanya? Madlin. Oh, Madlin. Artinya apa Ustadz Madlin? Kalau tadi Oke. mad arit disukun kan mad palsu karena sukun. Kalau madlin Baik. apa itu Ustadz? Kalau Artinya. madlin, mad artinya dipanjangkan. Ya, sudah tahu ya. Kalau lin, Insya Allah udah. kalau lin itu artinya perlahan atau tenang atau pelan. Nah, makanya kalau kita mengucapkan yang tadi hadzarul maut, ya. Jadi kita tidak mengucapkan hadzarul maut, tidak, tapi maut. Nah, Oke, ya. oke. Beda Lin. kalau sukun. Beda kalau dia bertasydid. Misal, innahu kana tawwaba. Nah, berarti dia bertasydid. Berarti dia bukan sukun. Kalau dia sukun, maka dia dibacanya pelan. Sama. Nih. Allahi alaihi. Jadi tidak dibaca Allahi alaihi. Tidak. Tapi alaihi. Makanya proses dia pelan itulah yang menyebabkan dia menjadi Madlin. mad. Nah, itu ya. Madlin. Lin. Madlin. Madlin. Lin itu dalilnya ada di matan jazariyah ya. Wawun wayaun sukina wan fataha ya. Wallin wawun wayaun sukina wan fataha qablahuma. Nah, itu dalilnya. Silakan nanti kalau teman-teman membaca matan Manzumah Al-Jazariyah Imam Ibnul Jazari di bab sifatul huruf, maka nanti di sana ada sifatul huruf lin. Ya, sifatul huruf lin. Dan lin ini juga ya berasal dari dulu tuh kisah. Nanti kalau saya kisahkan panjang ya. Nggak apa-apa, nanti lebih sedikit ya. Kalau telat sedikit ya. Lin ini ya ada kisahnya ya. Ketika Umar bin Khattab ya itu kemudian berbicara itu kan kuat ya. Beliau itu tegas ketika berbicara. Kemudian ada seorang yang berkata, Lin Umar, Lin Umar, ya pelan Umar, pelanlah Umar. Nah, kalimat Lin Umar itulah kemudian diambil oleh Imam Jazari, dimasukkan dalam kaidah. Kaidah apa? Kaidah tajwid. Maka nanti ada huruf yang disifati tawassut. Apa saja hurufnya? Huruf yang disifati tawassut. Apa saja hurufnya? Lin Umar, yaitu huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf ro. Nah, itu tadi kisahnya ya. Makanya disebut dengan madlin karena di sana pengen pelan-pelan gitu ya. Nah, itu. Coba kita bacakan lagi ya. Yang mana tadi? Yang ini. Li'ilafi Quraisy. Naam, coba ya. Hadaral maut li'ilafi Quraisy. Hadaral maut Coba kita di baris yang kuning coba dibacakan oleh Ibu Hani. Nah, Ibu Hani terus ya yang pertama ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Khusus. Nah. Bana. Robba hadzal bait. Betul. Billadzi huwa khair. Robba hadzal baiti. Salah. Nah, tetap diwakafkan. Robba hadzal bait billadzi huwa khair. Robba hadzal bait billadzi huwa khair. Robba hadzal bait billadzi huwa khair. Coba sekali lagi.
Rabba hadzal bait billadzi huwa khair. Naam, coba Ibu Sulasmi. Yang mana fataba? Naam, fataba. Yang Fata, fataba alaihi. ya, Takadut tamayyadu minal ghaid. heeh. Fataba alaihi fataba alaihi takadut takadut Diwakafkan dulu ya, diwakafin saja. Fataba alaih takadu tamayyazu minal ghaiz. Ya, jadi jangan maksain disambung ya, tetap dia bacaannya disambung, cuman ada berhentinya seperti itu. Kalau yang oh satu kan satu fataba alaih berhenti. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Nah, kalau yang disambung berarti fataba alaih takadu tamayyazu minal ghaiz. Nah, seperti itu. Coba. fataba alaihi Mm-mm. takadut tamayyadu minal ghaid. Mm-mm. Yang kedua, Ya. fataba alaihi takadut tamayyazu minal ghaid. Nah, coba sekarang yang baris biru Ibu Sutriyati. Saya dilewatin, Tat. Biru, hijau, hijau atau biru? Hijau, hijau ya. Tah, takhshawhum wakhshawun. Wadhkuru ismallahi alaih. Mm-mm. Takhshawhum wakhshawun. Wadhkuru ismallahi alaih. Ya, mumtaz. Baik, Bu Ratna. Bu Ratna, ada? Mungkin sinyalnya kali. Oke, coba Ibu Novida dulu. Baik, yang mana saja, Ustadz? Yang hijau. Takhshawhum wakhshawun. Wazkuru smallahi alaih. Sekali lagi, yang dua. Takhshawhum wakhshawun. Wazkuru wazkuru smallahi alaih. Baik, coba Ibu Kusmiah. Yang warna apa ini? Warna semi Pink. pink. Nut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wallahu ala kulli syai'. Ayo, Syai'. gimana? Syai'. Ya. Syai'. Wallahu ala kulli syai'. Wallahu ala kulli syai'. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Mm. Wallahu ala kulli syai'. Wallahu ala kul. Wallahu ala. Wallahu ala kulli syai'. Nah, balik lagi ke atas ya, yang baris kuning. Ibu Indriani. Rabba hadzal bait. Rabba hadzal. Rabba hadzal bait. Ya. Billadzi huwa khair. Mm-mm. Rabba hadzal bait. Billadzi huwa khair. Betul. Coba Ibu Mina Puspa. Yang warna biru. فتاب عليه تكاد تم تكاد تميز من الغيظ
فتاب عليه تكاد تميز من الغيظ. Masya Allah, mumtaz. Coba Ibu Ratna udah bisa bergabung? Oke, yang terakhir coba kita baca sama-sama ya. Saya contohkan. Wa arjulakum ilal ka'bain. وأرجلكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين. Wallahu ala kulli syai'. والله والله على على كل شيء كل شيء وأرجلكم إلى الكعبين والله على كل شيء. وأرجلكم إلى إلى الكعبين. الكعبين والله على والله كل على شيء كل شيء. Baik, nah, kita sudah mengenal yang namanya madlin. Madlin itu adalah waw atau ya sukun yang berada di sebelumnya fathah dan setelahnya ada huruf ya. Jika kita wakofkan, maka boleh dibaca panjang. Tapi jika dia di tengah-tengah kalimat, ini catatan saja ya, ditambahkan walaupun tidak ada di modulnya, catatan saja. Jika dia berada di tengah huruf atau berada di tengah kalimat, ya atau bacaannya di wasol, maka dia tidak boleh dibaca 4, 5, 6 harokat. Dia cukup dibaca 2 harokat. Contohnya di kalimat yang ini, yang warna hijau. Yang mana yang ada madlin di tengah kata? Nah, syau ya. Jadi jangan dibaca takhsyauhum wakhsyawun. Nah, tidak ya. Tapi ketika madlin berada di waqaf, maka baru dia dibaca 2, 4, 5 atau 6 harokat. Tapi jika dia berada di tengah-tengah atau bacaannya di wasol, maka dia cukup 2 harokat. Takhsyauhum. Nah ya, takhsyauhum. Baru ketika dia wakof nih, karena kita wakof di sini, wakhsyawun. Boleh 4 harokat. 6 harokat misalkan. Wakhsyawun. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan dikonsistenkan. 2 harokat kah? 4 harokat kah? Atau 5 harokat dan juga 6 harokat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada terakhir. Nah, terakhir ini adalah evaluasi. Berarti kita mencoba. Teman-teman mencoba. Nanti silakan satu orang membaca 2 ayat. Ya, membaca 3 ayat ya dari sini ya sampai sini dari ayat 55 sampai 57 ya sampai 57. Saya contohkan dulu, kemudian nanti teman-teman ikutin ya. Ini contohkan dulu, nanti gimana bacanya teman-teman, maka ya bagaimana yang saya bacakan ya. Boleh di di tes dulu dengan pola bana bana baununa. Nah, nanti silakan kita masukkan ke dalam bacaan Al-Qur'an. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nah, saya kasih tahu dulu ya. Biar teman-teman tidak terlalu panjang ketika membaca ya. Maka kita berhenti saja di sini. Ya. Nah, kita wakaf di nukhrijukum. Nanti mulainya dari mana, Ustaz? Mulainya dari wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ya. Ustaz, saya ulangi. Ini wakaf. Nah. Nanti silakan diikutin ya.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. 1, 2, 3. Minha خلقناكم ومنها ومنها نخرجكم ومنها خلقناكم ومنها نخرجكم نعيدكم ومنها نخرجكم. Ya, jangan telat ya. Jangan telat. Langsung di ibdal ya, kita ibtida mulai dari wa minha. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. ومنها نخرجكم تارة أخرى. Nah, itu ya. Kemudian di ayat berikutnya langsung satu ayat full. laqad Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. ولقد ra'aynahu آياتنا كلها فكذب وأبى. Ayat berikutnya juga satu ayat ya. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. قال أجئتنا لتخرجنا من بسحرك يا Ya. Nah, kebetulan karena ingin dites satu-satu, nanti takut waktunya berlebih, ya, takut waktunya berlebihan daripada yang sudah ditentukan, ya, maka ini nanti akan dijadikan tugas saja, ya, dijadikan pembelajaran teman-teman di rumah untuk latihan, ya, kemudian nanti akan dibantu oleh admin, ya, dalam tugas di halaman terakhir ini, ya, nanti silakan. Cara membacanya seperti tadi ya, yang di ayat 55-nya boleh waqaf di wa minha nukhrijukum. Nah, itu boleh ya. Mulainya di mana Ustaz? Mulainya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, seperti itu ya. Baik, ada waktu 2 menit ya dari apa yang tadi disampaikan, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Ya, untuk halaman tadi 33 yang latihan kan yang wallahu ala kulli syai itu ya. Itu Ya. kalau berhenti kan jadi matlin ya. Itu kalau kasroh tain di bawah itu nggak dibaca panjang dua ya. Nah, baik. Kasroh tain ini dia tidak dibaca panjang ya. Karena apa? Karena rumusnya jika dia mad iwad dia harus fathah tanwin ya. Kalau dia kasroh tanwin atau kasroh tain ya, maka dia tidak berfungsi di sana mad iwad. Tidak dibaca wallahu ala kulli syai'i. Tidak. Ya, tapi dia disukunkan, ya, disukunkan. Kecuali jika di sini fathah tanwin atau fathatain ya. Fathatain itu adalah fathah 2 gitu ya. Boleh disebut fathah tanwin atau fathatain ya. Fathah ta in. Bahasa Arabnya kalau ditambah fathah kemudian ditambah ya dan nun berarti itu adalah jamaknya ya. Boleh disebut fathatain atau fathah tanwin seperti itu. Ya, jadi dibaca apa? Dibaca sukun saja. Kecuali jika nanti ini dibacakan wasol, maka dia tetap dibaca seperti apa di sana? Kulli syai'in. Misalkan setelah syai'in ini huruf hamzah misalkan. Ya, maka dia dibaca jelas dengan masuk ke dalam hukum yang lain. Wallahu ala kulli syai'in alim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ya.
Maka nanti silakan dilihat. Nah, yang waktu itu saya pernah sampaikan, jika ada hamzah di akhir kata, dia bisa dibaca apabila dia berharokat fathatain, ya. Jadi dia bukan kasrohtain. Makanya tadi ketika dicontohkan itu disukunkan, tidak dibaca sebagai mad iwad. Wallahu a'lam bishawab. Ada Kalau lagi? Ustaz, Afwan. saya Ustaz. Oke, boleh. Satu lagi ya. Insyaallah. Ah, aha. Em, Ustadz, saya kan eh, kalau yang nadanya, insya Allah sudah hafal, tetapi Iya. masih gelagapan kalau mengaplikasikan ke ayat-ayat itu bagaimana nih caranya biar lancar. Sama Baik. satu lagi, tamar buto itu maksudnya apa ya? Pengen Baik. tahu bahasa Arabnya aja. Makasih. Makasih sama-sama. Baik. Saya jawab dulu dari tak marbutoh ya. Saya jawab dulu dari tak marbutoh. Kita tidak usah berbicara tentang bahasa Arab, ya, tentang bahasa Arabnya. Kita bicara tentang tajwidnya saja. Kalau kita bicara tentang bahasa Arab, berarti di sini nanti ada kasus tentang laki-laki dan perempuan. Muannas, di sana ada muannas, di sana ada mudzakkar, ya. Nah, nanti bingung lagi ya, ke sana nanti bingung lagi ya. Nah, tak marbutoh ini adalah jenis daripada huruf-huruf ta. Dalilnya disebutkan oleh Imam Jazari di dalam kitabnya Muqaddimah Jazariyah di bab Al-Muqaddimah. Nama apa? Nama matannya Muqaddimah di bab Muqaddimah, ya, di bab awalnya. Di baris paling akhir di bait ke-6, ya, baris keduanya sebelum terakhir beliau mengatakan wata'i untha lan takun tuktab biha, ya, wata'i untha lam takun tuktab biha. Nah, di sana dikatakan, ya, ada dua ta. Yang pertama ada ta ta'nis, yang kedua ada ta marbutoh. Nah, yang ta ta'nis gimana bentuknya? Ayo. Tak biasa, tak biasa, tak. Tak biasa. Yang gimana? Yang ada kapal, kemudian ada titiknya. Nah, ini ta ta'nis namanya. Kalau yang ada apa ya, yang kayak kepala dinosaurus misalkan ya, sebutin saja seperti itu ya. Kemudian ada matanya seperti itu ya. Nah, ini adalah tak marbutoh, ya. Nah, tak marbutoh ini jika di dalam bahasa Arab, ya, itu menandakan bahwa sedang mengatakan apa ya? Digunakan untuk membicarakan muannas, ya. Muannas itu apa, Ustadz? Perempuan. Misal, kalau saya katakan misal tolibun, maka itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Laki-laki. Pelajar laki-laki atau murid laki-laki. Kalau saya katakan tolibah atau tulisannya tolibatun, maka di sana perempuan. Nah, itu ya. Perempuan. Kalau bahasa tajwid itu disebutkan oleh Imam Jazari dalam kitabnya, ada dua jenis ta. Yang satu ta ta'nis, yang satu ta marbutoh namanya. Yaitu nanti lain fungsinya dan lain sifatnya. Ya, nanti kita akan belajar jika memiliki kesempatan yang lain. Jika kita bicara tentang bahasa Arabnya, maka dalam bahasa Arab ada kaidah yang namanya muzakkar dan ada juga yang namanya muannats, seperti itu. Untuk menjelaskan bahwa kata ini buat laki-laki atau kata ini buat menunjukkan perempuan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tadi, jika saya sudah bisa menerapkan irama, cuman masih gelagapan gitu ya. Gelagapan itu apa? Definisinya gimana itu? Ya, implementasinya kalau misalnya tadi kan baca Al-Fatihah dengan nada yang bana bana bainuna, Ya. masih melewat-melewat atau belum pas kayak Ustadz gitu loh maksud saya.
Oh, berarti belum tempo apa cengkoknya belum pas gitu ya. Aha, gitu Ustadz. Nah, Gimana pertama nih yang harus tipsnya? yang harus yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat, irama yang dibuat di dalam pola itu bukan mutlak harus mengikuti seperti itu, ya. Karena pola itu dibuat untuk membantu kita untuk melatih, ya, untuk melatih saja. Jadi bana bana baununa bina bina bai. Nah, jika teman-teman nanti ke depan misalkan sudah belajar yang namanya lagom, ya, belajar yang namanya irama, maka boleh, ya, maka boleh diganti. Misal bana bana baununa bina bina baini buna. Boleh ya dengan irama yang lain, ya. Misalkan kesulitan nih. Nah, tapi dengan proses pembelajaran sekarang, ya, karena kita mengikuti bagaimana seorang penulis mencontohkan, maka kita gunakan teori itu seperti itu. Nah, mengapa ditekankan ketika kita latihan menggunakan pola tersebut agar seirama? Bukan seirama ya, maksudnya apa ya? Seragam. Nah, seragam. Karena kita Iya. menggunakan polanya dengan irama itu, masuk ke ayat dengan irama itu. Nanti kalau teman-teman misalkan sudah bisa, sudah menguasai, kemudian ingin membaca Al-Quran dengan irama yang lain, tafadhol. Seperti itu. Tafadhol. Silakan saja itu boleh. Cuman ketika kita dalam proses pembelajaran, maka kita gunakan irama yang dicantumkan di dalam pola tersebut. Nah, misalkan ditanya, gimana Ustadz cara misalkan bisa mencocok-cocokkan seperti itu misalkan dari pola kemudian bisa masuk ke ayat kemudian bisa masuk ke ayat lain. Nah, itu adalah kuncinya, ya, kuncinya adalah illa riyadhatum ri'im bifakkihi, ya, di matan Jazariyah lagi, ya, saya sebutin lagi di matan Imam Jazari lagi di bab tajwid, di bab tajwid nomor paling akhir, ya, disebutkan di sana walaisa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada bedanya seorang yang mahir yang bisa mengulik-ngulik irama, ya, dibanding dengan orang yang belum bisa. Illa riyadhatum ri'im bifaqih, kecuali mereka mau me- mengulangnya. Riyad di sana adalah Oh, mengulang-ulang. Makanya sering mengulang. diingatkan, ya, penulis diulang menggunakan pola satu satu dua, ya, dua tiga dua dua tiga satu satu dua dua dua. Karena apa? Di sana ingin menerapkan itu tadi. Jadi teman-teman nanti terbiasa dengan mengulang, 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 melatih, melatih, melatih. Nah, itu yang akan menyebabkan kita untuk terbiasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami ya, insyaallah. Syukuran Baik, Ustaz. Afwan. Itu saja yang saya rasa bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Itu murni datang dari kesalahan dan kebodohan saya sendiri. Jika datangnya kebaikan, di sana terdapat manfaat yang bisa digunakan, yang kita dapatkan ilmunya, maka yakinlah, ya, hakul yakin. Nah, ya, betul-betul harus dihakul yakinkan bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Jika ada hasanah maka datangnya Allah. Jika wama asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jika ada sayyiah keburukan makanya datang dari diri saya sendiri, ya. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhol. Baik, syukran Ustaz Alman untuk materinya pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu dan juga Ustaz Alman tiba-tiba bingung nih kenapa yang munculnya bukan Teh Syifa, tetapi ada Gesa malam hari ini untuk closingnya Ustaz Alman. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Alman untuk materi malam hari ini. Gesa mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu. Mungkin biasanya kalau ketemu sama Gesa di kelas besar ya, di kelas Ahad, dan untuk malam hari ini Gesa ada beberapa hal yang perlu disampaikan, terutama mengenai lanjutan dari kelas privatasi ini nih. Untuk Bapak Ibu semua kan Alhamdulillah di batch ketiga ini sudah bergabung ataupun sudah mengikuti kelas privatasi ini yang ke pertemuan keempat, seperti itu ya, untuk di malam hari ini di tanggal 4 Maret. Dan insya Allah di pekan depan pun akan bertemu kita insya Allah dengan bulan suci Ramadan.
Dan rencananya di tanggal 12 itu sudah masuk 1 Ramadan, jadi tanggal 11-nya sudah masuk di hari pertama kita untuk sholat tarawih bersama. Nah, untuk kelasnya sendiri Bapak Ibu, jadi akan ada yang spesial, akan berbeda untuk kelas di bulan Ramadannya. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di batch ketiga ini, termasuk yang hari ini, Bapak Ibu, secara total sebenarnya ada 77 peserta, Bapak Ibu ya. Ada 77 peserta yang masuk di batch ketiga. Nah, nanti Bapak Ibu nanti akan kami informasikan akan ada pilihan nih. Pilihan yang pertama adalah di hari Selasa Jumat dan atau pilihan keduanya adalah di hari Rabu dan Sabtu. Nah, yang bikin beda untuk kelasnya itu untuk biasanya kan kalau sekarang dalam 1 pekan itu 1 kali pertemuan ya. Jadi seminggu sekali. Nah, jadi nanti kalau di bulan suci Ramadan itu pertemuannya dalam seminggu bisa 2 kali Bapak Ibu. Jadi misal pilihannya nih, Bapak Ibu pilih di hari Selasa dan juga hari Jumat ya. Nah, Bapak Ibu, jadi secara total selama bulan suci Ramadan akan ada 6 pertemuan. 3 kali Selasa, 3 kali hari Jumat. Nah, nanti Bapak Ibu dari hari tersebut eh, diperkenankan bergabung keseluruhannya. Jadi secara total ada 6 pertemuan. Bapak Ibu dipersilakan untuk bergabung di 6 hari tersebut. Ya, dan untuk di bulan suci Ramadan ini nantinya tidak akan melanjutkan modulnya terlebih dahulu, ya. Berarti Bapak Ibu akan melanjutkan ke modul B ya harusnya nanti. Nah, nanti sebelum masuk ke modul B, Bapak Ibu akan mendapatkan ataupun akan berlatih lagi untuk di bulan suci Ramadan ini, ya, ataupun akan fokus dengan yang namanya praktik terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi untuk selama 6 pertemuan ini akan fokus dengan praktik dengan asatidz kami tentunya praktik yang nantinya Bapak Ibu boleh praktik, misalnya nih Bapak Ibu milih di hari Selasa dan Jumat. Jadi Bapak Ibu boleh pilih praktiknya di hari Selasa ataupun di hari Jumat. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah praktiknya di hari Selasa, hari Jumatnya Bapak Ibu boleh bergabung kembali, tapi tidak akan ada praktik lagi, hanya menyimak saja. Begitupun di pekan berikutnya. Jika Bapak Ibu praktik kembali di hari Selasa, berarti hari Jumatnya hanya menyimak saja, seperti itu. Jadi secara dari 6 pertemuan, Bapak Ibu diperkenankan ataupun diberikan kesempatan untuk praktik sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Pilihannya kembali lagi Selasa, Jumat, ataupun hari Rabu, Sabtu. Nah, kemudian untuk jamnya seperti apa nih, Bapak Ibu? Untuk waktunya kurang lebih akan sedikit bergeser, ya, Bapak Ibu ya. Yang biasanya dimulainya kalau seperti hari ini di pukul 8 ataupun 20 waktu Indonesia Barat sampai seharusnya sampai 21.30, tapi sekarang agak bergeser ya. Nah, untuk nanti khusus di bulan suci Ramadan akan dimaksimalkan di 90 menit untuk waktunya, yang dimana mulainya dari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Jadi agak sedikit lebih malam lagi. Nah, itu untuk kelas Ramadannya. Jadi untuk kelanjutan dari kelas privat Ramadannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan informasi berikutnya. Terima kasih, clear. Sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti pertama, Bapak Ibu boleh memberikan konfirmasi untuk kelanjutan kelasnya kepada tim kami, kepada Gesa ataupun ke Shiva. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh memilihnya untuk di hari Selasa Kamis ataupun di Rabu Sabtu. Ya, pilih di antara dua pilihan tersebut. Jadi Selasa Kamis ataupun Rabu Sabtu. Yang dimana jamnya masing-masing sama di 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah melakukan konfirmasi, Bapak Ibu diperkenankan untuk berinvestasi ataupun memberikan infaknya seperti biasa, seperti di awal registrasi ulang, ya. Bapak Ibu boleh melakukan infak ataupun memberikan infak sebesar rasa syukur. Nah, yang dimana sebenarnya untuk infaknya tersebut nanti kami alokasikan untuk program Ramadan lainnya. Jadi, program Ramadan lainnya itu adalah eh, biasanya kan kalau di hari Ahad itu di Ahad malam ada pertemuan kelas besar ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk di bulan suci Ramadan tidak akan hanya di Ahad saja, tetapi insya Allah di setiap harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan ya. Jadi setiap hari akan ada kelas lagi, kelas besar ya penggantinya hari Ahad, tapi ini akan mulainya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan. Tetapi untuk jamnya ini spesial akan dilakukan di pagi hari.
Nanti untuk informasi lebih lanjut akan kami informasikan juga di grupnya seperti itu. Dan itu merupakan kelas besar. Insya Allah nanti materinya pun akan mensupport untuk memperbaiki juga tentunya bacaan Bapak Ibu semua dalam membaca Al-Qurannya. Jadi nanti jika ingin bergabung dipersilakan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ataupun mau disampaikan mengenai program spesialnya nih dari Sobat Ngaji di bulan Ramadan ya. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Oh iya, yang untuk hari Seninnya libur berarti ya? Untuk Dikasih hari Seninnya, iya. Jadi untuk pekan depan, nanti Bapak Ibu milihnya antara Selasa, Jumat, ataupun Rabu, Sabtu. Jadi pekan depan pilihannya itu. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu milihnya yang mana. Pilihannya hanya di Selasa, Jumat, ataupun Rabu, Sabtu. Seperti itu. Jadi secara total sekali lagi akan ada 6 pertemuan ya Bapak Ibu ya. Dalam satu pekannya akan ada 2 pertemuan. Jadi secara total akan ada 3 pekan. Seperti itu. Iya. Boleh saya bertanya? Persilakan Ibu. Mangga. Ya, Pak Gesya, mungkin boleh di-sharing Ya. untuk program tahsin ini Ya. dari Sobat Ngaji itu Mm-mm. silabus atau modulnya itu ada berapa biar maksudnya kemarin sempat kepengen belajar bahasa Arab. Saya Baik. pikir ini udah selesai gitu. Oh, nggak taunya ini ada lagi dan saya nggak tahu sampai kapan gitu. Maksudnya Baik. mungkin boleh di-sharing ke kita gitu. Modulnya ada berapa sih gitu? Baik, kalau dari segi modul mungkin dari silabus memang ada banyak sekali Ibu. Jadi untuk saat ini kan Ibu dan Bapak semua ini bergabung untuk di modul A. Nah, untuk saat ini pun yang berjalan Bapak Ibu ya, sekalian informasi, sudah ada yang sampai masuk ke modul C. Dan untuk modulnya ada berapa banyak? Ada banyak banget Bu. Karena dari segi bahasannya pun cukup banyak sekali. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu detailsnya, boleh nanti di apa namanya ditanyakan secara personal terlebih dahulu ke admin kami. Nanti akan kami informasikan untuk details dari modulnya itu sendiri. Karena dari segi modulnya itu ada banyak sekali. Itu Baik, bisa baik. membutuhkan waktu berbulan-bulan Bapak Ibu. Seperti itu. Dan insya Allah akan diinformasikan ataupun dipelajarinya step by step. Jadi tidak akan langsung ke level yang terlalu sulit gitu istilahnya. Seperti itu. Seperti sekarang untuk yang di pertemuan ataupun di modul yang A ini kita fokus dengan matnya terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dengan senang hati Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mengenai kelas privatnya ataupun di program Ramadan ya. Ustadz, mau tanya Ustadz. Mangga Ibu. Kan kalau kita lagi belajar nih seminggu dalam 1 minggu itu kita nggak ikut JOM, itu Ya. rugi banget nggak? Soalnya kan bulan puasa tuh acaranya padat ya Ustadz. Kadang kita ikut Nah, tadarusan itu segala macam. benar Ada Ibu. acara bukber apa gitu kan? Nah, benar Bu. Jadi gini Bu, oleh karena itu kenapa kami apa namanya membuat program ini dipadatkan langsung 6 pertemuan. Namun dari 6 pertemuan itu Bapak Ibu istilahnya diberikan kesempatannya 3 kali untuk berpraktiknya. Nah, sebenarnya poin yang paling pentingnya adalah dari praktiknya itu sendiri Bapak Ibu dalam memperbaiki dari bacaan Al-Qur'annya. Dan nanti selebihnya pun Bapak Ibu kan bisa menyaksikan kembali dari untuk rekamannya. Insya Allah setiap pertemuan akan ada rekamannya yang nanti pun linknya akan kami share. Jadi nanti Bapak Ibu pun boleh di saat senggang boleh disaksikan kembali untuk rekaman ulangnya. Nah, sebenarnya untuk kelas ini ataupun kelas di spesial Ramadan tadi yang saya sebutkan di pagi hari, insya Allah semuanya akan ada rekamannya, Bu. Kalaupun Bapak Ibu ternyata memang kembali lagi sedang ada kesibukan lain, nanti linknya bisa disaksikan setelah kelasnya berlangsung. Gitu aja. Setelah selesai kelasnya nanti akan kami share juga setiap harinya seperti itu. Baik, Gitu Pak ya, Bu. Isya. Jadi nggak perlu khawatir ya Ibu, kalau misalnya ternyata ketinggalan materi Iya. ataupun, aduh saya sayang nih apa namanya tidak mengikuti beberapa pertemuan. Nah, memang lebih baik disarankan untuk sesuai dengan schedule-nya, namun kami pun memahami kesibukan Bapak Ibu semua, jadi kami sarankan ataupun kami arahkan dan kami fasilitasi untuk Bapak Ibu bisa menyaksikan rekamannya nanti seperti itu. Tapi yang terpenting nanti saat kelas privatasinnya Bapak Ibu sudah memilih dahulu kelasnya tadi antara Senin Jumat ataupun Sabtu yang kemudian dari 2 hari masing-masing tersebut Bapak Ibu
sudah apa namanya menyiapkan diri untuk berpraktiknya dengan asatid kami. Seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mengenai program di bulan suci Ramadan ya? Karena insya Allah bulan suci Ramadan kami akan ada banyak sekali programnya untuk Bapak Ibu semua. Ingin memfasilitasi juga untuk terus tetap dapat bertolabul ilmi bersama kami di Sobat Ngaji. Dan apalagi momennya momen spesial bulan suci Ramadan, apapun yang dilakukan insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tentunya, salah satunya dengan belajar tahsin seperti saat ini, Ibu. Amin. Amin. Semoga kita doa bersama, semoga kita diberikan usia juga untuk bisa tetap bertemu nanti di pekan depan ya, di bulan suci Ramadannya Bapak Ibu ya. Amin. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai programnya? Nanti insya Allah untuk lebih detailsnya akan diinformasikan secara personal dan juga di grupnya juga. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kelas ini berakhir, mangga langsung konfirmasi ke Teh Syifa mengenai kelanjutannya dari kelas tahsinnya. Kami harapkan Bapak Ibu tetap melanjutkan karena nanti di bulan suci Ramadan ini dari segi praktiknya itu akan menjadi jembatan untuk ke modul berikutnya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik. Iya. Terima kasih. Dengan senang hati. Mangga Bapak Ibu. Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kelasnya mungkin akan diakhiri. Begitu. Untuk malam hari ini. Saya pribadi cukup. Baik. Sudah cukup. Mau balik udah malam. Oke. Maaf. Baik, Bu. Kan sudah malam ya. Alhamdulillah nggak kerasa di sini pun sudah menunjukkan waktu pukul 21:52 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Bapak Ibu semua setelah mengikuti kelas pada malam hari ini dan punten jadi ada sesi apa namanya peralihan moderator dan juga host karena untuk informasi ini memang perlu Gisa yang langsung sampaikan ke Bapak Ibu semua dan Makasih Pak Ki. Ya, semoga Bapak Ibu terus sehat, semangat terus untuk bertolabul ilmi bersama kami di Sobat Ngaji Official. Dan insya Allah untuk materi-materi berikutnya akan lebih spesial lagi, apalagi di bulan suci Ramadan nanti. Dan kami tunggu sekali untuk Bapak Ibu konfirmasinya ke tim Sobat Ngaji ya, untuk kelanjutan dari kelas privatnya. Begitu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan, mari kita tutup saja untuk kelas hari ini. Dan sebelum ditutup, Gesa mau tanya kembali mungkin ke Sasaman, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup? Cukup, Kang Gesa. Baik, jika dirasa sudah cukup, mari kita akhiri kelas pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, kemudian istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Keisha. Dengan senang hati Bapak Ibu, terima kasih. Izin deh. Enggak Bapak Ibu, terima kasih.